Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anandaku semua, siswa-siswi kelas 10 IPA 1 dan IPA 2. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan materi kita yang pertama dengan tema membaca dan mengidentifikasi tajwid surah Al-Hujurat ayat 12. Oke Anandaku, di dalam materi ini Ananda nanti Bapak minta untuk dapat membaca dan mengidentifikasi tajwid dari surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Baik, kita lanjutkan materi kita Nanda sekalian. Dan Bapak pesan, tolong saksikan video ini dari awal hingga akhir supaya Ananda sekalian mendapatkan manfaat ya. Oke nak ya. Baik Anandaku, berikut ini Bapak akan coba berikan contoh ya nak ya, bagaimana cara membaca Al-Quran khususnya surah Al-Hujurat ayat 12 ini dengan tajwid yang benar. Dan kali ini Bapak akan bacakan ayat ini dengan versi tilawah Al-Quran atau seni baca Al-Quran ya nak ya. Silahkan Ananda simak, Ananda ikuti, dan nanti juga Bapak akan minta Ananda untuk membacakan ayat ini. Mudah-mudahan Ananda bisa baca dengan baik ya, kalau perlu lebih baik dari apa yang Bapak contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah
Itu Ananda sekalian untuk sekedar contoh ya nak. Dan itu tadi lagu yang dipakai adalah lagu Al-Quran yang namanya lagu Husaini atau Bayati. Oke Anandaku, mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran pahala dengan lantaran membaca dan mendengarkan yang Bapak bacakan ini tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Oke Anandaku sekalian, selanjutnya kita akan mencoba untuk mendeteksi ya, atau melihat beberapa hukum tajwid yang ada di dalam ayat yang kita baca tadi ya. Yang pertama, Ananda bisa saksikan di tabel itu nomor 1 ada kalimat amanujtanibu. Ya. Jadi cara membacanya adalah amanujtanibu. Di situ ada huruf jim mati, itu dibaca qalqalah. Nah, qalqalah itu artinya jelas ya. Nah, gitu ya. Amanujtanibu. Ya. Kenapa dibaca begitu? Karena memang huruf jim itu adalah satu di antara 5 ya huruf qalqalah. Ya, huruf qalqalah itu adalah huruf yang apabila mati itu berbunyi ya. Huruf qalqalah itu qaf, ta, ba, jim dan dal. Nah, dan jim adalah termasuk satu di antara 5 itu. Oke nak ya. Kemudian yang kedua ada hukum bacaan idgham bi gunnah namanya. Di situ ada kalimat idmuwala. Jadi pertemuan huruf mim yang berbaris 2 mun, kemudian di depannya ada waw ya, maka itu menyebabkan dia dibaca dengung. Jadi dilamakan gitu nak. Contohnya itmu. Adapun takaran dengungnya itu adalah 4 harokat atau 4 gerakan jari sesuai dengan tempo atau kecepatan kita membaca ya. Kalau cepat pula gerakan jarinya, kalau lambat pula dikit. Jadi itu dengung. Tidak boleh misalnya kita baca cepat itmu wala, tidak boleh. Itu salah. Yang betul itmu wala. Nah, didengungkan ya nak ya. Oke. Jelas nak ya. Kemudian yang ketiga ada kalimat yautab ba'dukum. Ba'da ya. Yautab ba'dukum. Jadi hukum tajwid yang ditemukan dalam kalimat ini adalah huruf ba mati bertemu dengan huruf ba yang ada di depannya. Ini namanya idgham mutamathilain. Jadi huruf ba yang pertama itu tidak diqalqalah. Misalnya yautab ba'dukum, itu salah. Jadi dia melebur ke dalam huruf ba yang ada di depannya ya. Yautab ba'dukum. Nah, idgham itu artinya memasukkan ya huruf yang pertama ke dalam huruf yang berikutnya. Mutamathilain di sini karena dia sama. Jadi yang mati huruf ba, di depannya huruf ba pula. Maka dia dimasukkan huruf ba mati yang pertama itu ke dalam ba yang kedua. Jadi membacanya yautab ba'dukum. Tidak boleh dibaca yautab ba'dukum. Sekalipun ba adalah huruf qalqalah. Ya. Enak ya. Mudah-mudahan jelas ya nak. Kemudian yang keempat ada ditemukan kalimat ba'dukum ba'da. Nah, ini namanya ikhfa safawi. Ya. Jadi membacanya juga dengung. Jadi huruf mim mati itu dimasukkan ke dalam huruf ba yang ada di depannya dengan berdengung. Contoh ba'dukum ba'da. Nah, itu nak ya. Jadi tidak boleh cepat ba'dukum ba'da. Nah, itu salah. Jadi didengungkan.
Nah, kemudian di nomor 5 masih kalimat yang sama, tapi kali ini yang menjadi fokus adalah huruf dot yang berbaris 2, ya, yang di akhir kata ba'don itu ada alif sesudah huruf dot itu, ya, baris 2. Nah, ini namanya mad iwad. Mad iwad itu kalau misalnya kita berhenti pada kata ba'dha, misalnya ya kita sedang ngaji nih, ba'dukum ba'dha, maka walaupun barisnya 2, tapi karena kita wakaf, maka cukup dihidupkan 1, ya, sambil dipanjangkan atau dimatkan. Contoh, ba'dukum ba'dha. Nah, kenapa dha? Karena kita berhenti di situ. Tapi kalau misalnya kita lanjut atau kita teruskan, kita sambung dengan ayat selanjutnya, maka dia kembali normal. Jadi dia tetap bunyi tanwin. Ba'dukum ba'dha wala. Misalnya kalau di depannya ada huruf waw atau kata wala, ya. Jadi mad iwad ini itu apa namanya, tanwin, ya, atau baris 2 ketika berhenti, maka tanwinnya tidak lagi menjadi tanwin atau baris 2, tapi cukup dibaca baris 1 saja. Ba, bo, tidak boleh ba, bon, tidak boleh. Itu kalau kita berhenti. Mudah-mudahan paham nak ya. Jadi dimanapun ketemu mad iwad, nah, begitulah cara membacanya. Kemudian nomor 6 ada kalimat tawwabur rahim. Ada huruf ba, tanwin atau baris 2 dhammah bertemu dengan huruf ra. Nah, ini namanya idgham bila gunnah, ya. Tidak boleh berdengung, itu maksudnya. Contoh, tawwabur rahim. Jadi sekedar bertasydid aja, tidak boleh misalnya kita dengungkan tawwabur rahim, dilamukan. Nah, itu salah, ya nak ya. Jadi sebatas bertasydid saja, tawwabur rahim. Itu karena tanwin bertemu dengan huruf ra. Huruf idgham bila gunnah ini ada 2 nak. Pertama lam, yang kedua ra. Ra ini adalah salah satunya, ya. Jadi idgham bila gunnah itu adalah memasukkan bunyi nun mati atau baris 2 ke dalam huruf yang ada di depannya, yakni huruf lam dan ra. Contoh tadi tawwabur rahim. Nah, itu contohnya nak ya. Mudah-mudahan jelas ya nak. Itulah sekedar sekilas ya, beberapa saja nak, tidak menyeluruh, itu hanya beberapa saja hukum tajwid yang kita angkat untuk menjadi fokus pelajaran kita kali ini. Oke, anandaku sekalian, kali ini sampailah kita pada bagian akhir dari pelajaran kita kali ini. Bapak ingin memberikan tugas nak pada Ananda. Tugasnya adalah sebagaimana yang tertera di slide itu, bisa Ananda saksikan. Bapak mengharapkan Ananda membuat video, ya. Video itu berisi Ananda sedang membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, sesuaikanlah dengan kemampuan Ananda, tidak perlu malu, enak ya. Setelah itu kirim video Ananda itu ke classroom kita secepatnya, nak. Ya, secepatnya. Jangan terlalu lama mengirimnya, nak. Mudah-mudahan Ananda semua bisa melaksanakan tugas ini, dan minta tolong jangan sampai ada yang tidak membuat video rekaman membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ini. Dan di penghujung pertemuan kita kali ini, Bapak meminta bantuan Ananda
untuk ya mensubscribe video yang Bapak buat ini. Ya, kalau Ananda sudah subscribe, mungkin bisa meminta tolong ayahanda atau ibunda atau kakak atau adik ya untuk mendukung channel Bapak ini nak ya. Dan tolong kirimkan bukti subscribe-nya itu, oke? Oke nak ya, terima kasih kerjasamanya ya. Selamat belajar, semoga sukses Anandaku sekalian. Semoga Ananda semua kelak menjadi orang-orang yang sukses, terutama menjadi anak-anak yang soleh dan soleha untuk ayah dan bunda. Demikian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.